Ya, kita mau belajar studi eklesiologi dari gereja perdana, yaitu tentang gereja yang berdaya tarik. Namanya saja gereja yang berdaya tarik. Berarti gereja yang bisa membuat orang tertarik kepadanya. Jiwanya ke sana. Jiwa yang akan kita bahas ada di situ. Menjadi gereja yang berdaya tarik bagi orang, bagi umat. Kita akan coba belajar bersama. Sebagai pengantar Bapak Ibu, kalau melihat gambar ini apa yang ada dalam benak penjenengan? Dari gambar di sini. Kira-kira apa? Gerejanya orang tua, gerejanya sepi, ada lagi? Matur nuwun Bu Ririn. Bahwa memang sudah menjadi kenyataan, sudah menjadi fakta bahwa gereja yang sekarang ini ada hanyalah diisi oleh, ya bukan sebagian besar sih, malah hampir semuanya para lansia. Pemudanya kemana? Nggak tahu. Yang pasti ini fakta, ini kenyataan bahwa gereja sekarang, apalagi GKJ gitu. GKJ itu gerejanya Adioswo, GKJ itu gerejanya lansia. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, karena memang kenyataannya begini. Nah, adanya gereja yang anggapannya ini gerejanya orang tua, itu kemudian akhirnya kan muncul pertanyaan lah, terus para mudanya kemana? Oh, para muda banyak yang pergi meninggalkan gereja. Walaupun di dalam pemaknaan eklesiologi bisa jadi bukan pemuda yang meninggalkan gereja, tapi justru gereja yang meninggalkan pemuda. Karena sudah tidak menjawab tantangannya pemuda, menjawab kebutuhannya pemuda. Tetapi yang jelas bahwa akhirnya para pemuda tidak lagi nongol. Tidak banyak yang nongol. Kadang-kadang yang muncul kan, wah zaman pemudaku mbiyen, zaman pemudaku mbiyen, zaman pemudaku mbiyen, biyen kayak. Sekarang susah untuk dipraktekkan. Nah, yang terjadi Bapak Ibu, sekarang ini yang terjadi sebagai fakta saat ini adalah gereja hanya diisi oleh orang tua, yang muda banyak yang tidak lagi di situ, dan juga alasannya banyak sekali. Ada yang kalau saya tulis di sini mereka menganggap GKJ ini kurang Roh Kudus. Ada yang pernah mendengar kalimat itu? Kan sering ya. GKJ ini ibadah kemar kurang Roh Kudus, nggak kayak di gereja sana, nggak kayak di gereja sana gitu. Itu salah satu alasan. Ada juga yang karena gereja ini bosen nih, ngono-ngono tok. Guru ibadah wes gitu. Ngono-ngono tok, nggak ada inovasi-inovasi baru. Lalu kemudian 4L. Apa itu 4L? Lo lagi gitu. Panitia lo lagi. Sesuk ana panitia unduh-unduh, kowe meneh. Panitia HUT, kowe meneh. Bulan keluarga, kowe meneh. Wah, ketemune kuwi terus. Kadang-kadang itu juga membuat jenuh, membuat orang betah, membuat enggak kerasan ning gereja itu. Ketemunya ya kuakui wae kok, itu ora ana perubahan. Dan ya itu tidak ada inovasi dan sebagainya. Ini yang terjadi. Akibatnya apa Bapak Ibu? Dampak dari persoalan ini apa kira-kira? Yang sering kali muncul justru adalah ini. Yang lansia menganggap yang muda itu enggak tahu diri. Oh, pemuda Kristen kok enggak tahu diri, malah orang yang gereja, malah domile ibadah ning omah, katanya gitu ya. Tapi di sisi lain para muda juga menganggap yang lansia arogan. Ibadah menganggo ben kok ora entuk, misalnya gitu. Jadi malah yang terjadi saling menyalahkan. Dan itu sebuah fakta kan. Cara pemuda itu butuh persekutuan yang tidak selalu membahas firman, tapi gur pengen sharing, ngobrol untuk menceritakan keluh kesah, saling menguatkan di situ. Yang lansia ora iso. Sing jenenge persekutuan ning gereja kuwi kudu ana firmane, misalnya gitu. Nah, akhirnya kan saling menyalahkan. Nah, ketika sudah saling menyalahkan, apa yang menjadi langkah? Apa yang menjadi solusi bagi gereja-gereja? Seringkali
yang menjadi solusi bagi gereja-gereja adalah ini. Apa itu? Copy paste apa copy paste? Ilat saya kurang bisa bahasa Inggris. Copy paste. Copy paste gitu. Gereja banyak melakukan kompromi dengan cara ya imitasi terhadap gereja-gereja lain, imitasi terhadap kelompok-kelompok lain. Misalnya yaitu band pemudane ora lunga, sekarang dikasih ibadah yang boleh pakai band misalnya gitu. Katanya dulu mau ibadah diiringi musik band aja itu perjuangannya luar biasa. Jangankan band, organ itu perjuangan karena mbiyen pakainya orgel gitu ya, Pak. Pakai orgel yang pemainnya kayak lagi fitness gitu. Terus kemudian berkembang lagi. Tapi sayangnya yang dilakukan itu hanya sebatas imitasi. Apa yang dimaksud imitasi? Meniru tanpa ada nilai yang diperjuangkan. Jadi gur nyontek kaya gereja kae ning ora ono sesuatu yang sedang diperjuangkan, yang sedang dikembangkan, bahkan yang dihayati. Yo gur sing penting jingkrak-jingkrak sing penting padha kaya gereja liyane. Wah Pak, di gereja sana itu kalau contoh misalnya ya, di gereja sana itu sebelum mulai ibadah anak-anak suruh maju menerima berkat misalnya gitu ya. Mbok kita juga begitu. Itu kan sebuah tindakan imitasi. Tapi kita sendiri belum tahu maknanya apa. Lah kenapa kok harus begitu? Kalau memang kita mau melakukan itu harusnya kita tahu dulu nilainya, nilai teologisnya apa. Apa yang sedang kita hayati di situ. Kok anak-anak harus maju dan seterusnya. Nah, banyak kali gereja-gereja melakukan imitasi tanpa mengembangkan nilai teologis. Termasuk ibadah sekarang itu kan banyak nama-nama. Ibadah kontemporer, ibadah impresif. Kalau di kita ibadah ekspresif nanti saya jelaskan juga. Ibadah apa lagi ya? Banyaklah ada ibadah impresif, ada ibadah kontemporer, ibadah opo lah gitu, ada banyak namanya. Yang semuanya itu hampir sebagian besar semangatnya adalah imitasi. Yogur meniru. Padahal ketika hanya meniru, di gereja sana memang cara itu bisa menjawab. Belum tentu di sini cara itu menjawab. Ketika kita memaksakan hanya meniru, belum tentu itu sesuai kebutuhan kita. Hanya sekedar kita meniru aja gitu. Nah, ketika gereja berkembang hanya dengan cara-cara imitasi, dengan cara-cara meniru, maka sebetulnya itu menunjukkan bahwa justru memperlihatkan bahwa gereja tidak percaya diri dengan identitasnya. Sebetulnya setiap gereja punya identitas. Tapi ya ketika kehidupan gereja itu hanya meniru sana, meniru situ, meniru sana lagi, meniru situ lagi, ya berarti menunjukkan bahwa gereja itu tidak percaya diri dengan identitasnya. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup memprihatinkan. Kalau gereja sampai tidak percaya diri dengan identitasnya itu memprihatinkan. Kayak ibaratnya kita tidak percaya diri dengan identitas kita itu ya memprihatinkan. Sebagai orang Kristen tapi tidak percaya diri kalau kita itu Kristen, nah itu kan memprihatinkan. Mestinya kita justru bisa bangga dengan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah ini gambarannya seperti itu. Oleh karena itulah maka kita perlu untuk belajar tentang gereja atau tentang eklesiologi. Bagaimana seharusnya gereja itu hidup. Apa sih gereja dan bagaimana gereja itu seharusnya menjalani kehidupan. Kita akan belajar dari gereja perdana. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-5 dilanjutkan ayat 14. Lalu kemudian ayat 36 sampai 47. Ini kok kaya rodok resmi banget ini. Nah ini ben rodok miring. Kira-kira dari situ kebaca enggak Bapak Ibu? Enggak. Gerejane lansia ngene iki.
yang tidak bisa membaca di layar depan karena terlalu besar tulisannya, maka saya izinkan untuk membuka di HP-nya masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 14, ayat 36 sampai 47. Monggo bisa dicari dulu di HP-nya masing-masing di aplikasi Alkitabnya. Kalau sudah kita simak bersama-sama. Atau di lembaran kayaknya ada ya? Ada, ada. Saya bacakan untuk kita semua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dilanjutkan ayat 3. Oh, saya tulis ternyata langsung 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kira-kira ini bacaannya yang akan kita pelajari bersama. Dan ini peristiwa proses terjadinya gereja perdana yang juga kita akan bisa belajar bagaimana gereja perdana hidup dan apa akibatnya. Maka dalam analisa teks ini saya langsung membaginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagaimana terjadinya gereja, yang kedua bagaimana gereja itu hidup, dan yang ketiga adalah dampak dari kehidupan gereja perdana. Yang pertama kita melihat tadi dalam bacaan bahwa dalam peristiwa Pentakosta terjadi pencurahan Roh Kudus kepada para murid dan mengaruniakan kemampuan untuk dapat untuk dapat berkata dengan bahasa-bahasa lain sehingga semua orang mengerti apa yang dibicarakan oleh para murid.
Menurut saudara-saudara, pencurahan Roh Kudus dulu atau Pentakosta dulu? Pentakosta itu apa? Turunnya Roh Kudus. Berarti kan turunnya Roh Kudus baru disebut sebagai Pentakosta gitu. Coba baca ayat 1. Sebelumnya sudah ada Pentakosta. Apa Pentakosta pada waktu itu? Mereka menghayati hari raya panen dan sebagainya. Hari raya apa Pak Indro? Penuaian. Dan mereka datang bawa persembahan dan sebagainya. Itulah kenapa unduh-unduh kita laksanakan berbarengan dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Karena memang sebetulnya semangat dasar atau makna dasar Pentakosta waktu itu, mereka merayakan Pentakosta itu, merayakan hari raya penuaian itu dan persembahan gitu ya. Nah, di saat semua orang berkumpul merayakan Pentakosta, disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan di ayat kedua dikatakan bahwa pencurahan Roh Kudus itu kepada semua orang sebetulnya. Gimana? Jadi selama ini kita memahami hanya aja para murid yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Sebetulnya semuanya. Karena ketika pun para murid sudah mampu berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Kalau si orang-orang lain tidak dikaruniai Roh Kudus untuk memahami, untuk menerima, untuk membuka hati, ya tidak akan berkesinambungan gitu. Sehingga sebetulnya semua orang di situ mengalami pencurahan Roh Kudus untuk memahami apa yang disampaikan oleh para rasul. Memang yang sangat menonjol adalah yang dialami oleh para rasul karena mereka kemudian bisa berkata-kata dengan bahasa yang sesuai dengan kebutuhannya orang-orang yang datang di situ. Karena dari seluruh penjuru datang gitu ya. Nah, dalam peristiwa Pentakosta itu, dalam acara Pentakosta itu terjadi pencurahan Roh Kudus, terutama kepada para murid, para rasul, yang kehadiran Roh Kudus di dalam diri para rasul itu mengaruniakan kemampuan bagi para rasul untuk menyampaikan atau berkata dalam bahasa-bahasa yang lain, asing, yang ternyata itu justru bisa dipahami oleh orang-orang yang lain. Lalu ketika mereka berkata-kata itu kan respon yang lain, nah ini orang-orang yang tidak mengalami karunia Roh Kudus, wah kayak mabuk kayak gitu tuh di ayat keberapa ya, 13 atau berapa itu. Jangan didengarkan, mereka itu lagi mabuk karena anggur gitu ayat 13 kalau nggak salah. Malah begitu. Nah, tetapi dengan begitu lalu Petrus menyampaikan khotbahnya lagi, menyampaikannya lagi kepada semua orang bahwa menegaskan, hei, Yesus yang mbok salib, Yesus yang diperlakukan kayak begitu, ketahuilah bahwa dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Kristus, dia itu adalah Mesias. Nah, dengan pemberitaan atau dengan khotbah itu lalu kemudian membuat banyak orang tadi dikatakan terharu. Sebetulnya istilah terharu itu lebih dekatnya kalau kita perhatikan menyesal. Karena mereka telah melakukan suatu kesalahan yang begitu besar. Mereka menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan. Mereka menyesal, lalu mereka bingung, terus apa yang harus aku lakukan? Tanya kepada para rasul dan para rasul menjawab, kalian harus bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Nah, ini menarik, berilah dirimu dibaptis. Jadi baptis itu bukan paksaan, bukan mergo wong tuane sing ngongkon, tetapi sebetulnya baptis itu ya karena kesadaran ini berangkat dari sebuah penyesalan. Nah, ini ya, terharu menyesal telah melakukan kesalahan besar, yaitu menyalibkan Yesus. Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan dan Petrus menjawab bertobat. Menyesal, nek guru menyesal tok, baleni meneh padha wae. Menyesal dan bertobat, berbalik gitu ya. Lalu berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan menerima pengampunan dosa. Bahkan akan menerima pencurahan Roh Kudus di dalam hatimu sendiri untuk menolongmu, menuntunmu menjalani hidup yang baru. Dan mereka
ada sekitar 3.000 orang sebagai gereja perdana. Ini proses terjadinya gereja pada waktu itu. Jadi prosesnya adalah berangkat dari khotbah para rasul yang ternyata cukup tepat, cukup mengena, cukup memberikan jawaban dari pergumulan mereka. Bahkan apa yang dilakukan oleh para rasul itu memperlihatkan bagaimana Tuhan memanusiakan umatnya. Lalu mengingatkan bahwa Kristus Yesus yang disalib, yang kalian salibkan itu adalah Tuhan, membuat mereka kemudian menyesal. Terus apa yang dilakukan? Yuk kalian bertobat, kalian menyesal bertobat, berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan menerima pengampunan dosa dan kemudian menerima karunia Roh Kudus untuk menolongmu menjalani hidup baru. Kurang lebih begitu. Nah, bagaimana gereja perdana hidup setelah mereka tadi ada sejumlah 3.000 orang itu, terus apa yang terjadi pada mereka? Apa yang mereka kerjakan setelah itu? Yang tentunya ini menjadi contoh yang harus dilakukan oleh gereja-gereja zaman sekarang. Yaitu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu wujud disiplin rohani gitu ya. Disiplin rohani kan ya ada berdoa, bersekutu, belajar firman, PA dan sebagainya. Dan ini mereka lakukan sebagai gereja, maka mereka menghayati perlunya untuk bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam pengajaran rasul. Lalu mereka bersekutu, berdoa bersama sambil memecahkan roti dan tetap bersatu. Tidak terpecahkan, mereka tetap berusaha untuk menjadi satu. Bersekutu. Ini kan menjadi pembelajaran bagi kita bahwa gereja perdana ternyata memandang bersatu itu sebagai nilai yang berharga. Bersekutu itu menjadi nilai yang sangat penting, yang sangat kuat, yang harus terus diperjuangkan. Maka itulah yang dilakukan dalam hidup bergereja bagi gereja perdana. Mereka saling peduli dan berbagi, bahkan tadi dikatakan tidak segan-segan mereka menjual harta miliknya, menjual apa yang mereka miliki, kemudian dibagikan kepada orang-orang sesuai dengan apa yang menjadi keperluannya. Demi tetap bisa bersatu, demi tetap bisa hidup bareng-bareng, maka ada kepedulian yang diwujudkan. Dan memang ketika mau mewujudkan kepedulian, mewujudkan kebersatuan itu harus ada pengorbanan. Menjual apa yang mereka miliki untuk dibagikan kepada yang lain. Itu yang dilakukan. Berkumpul di bait Allah. Mereka menyadari bahwa ketika mereka sudah menjadi gereja Tuhan, maka berkumpul bersatu, memuji Tuhan, bahkan berada di bait Allah, itu menjadi suatu keharusan bagi mereka. Nah, coba berbanding terbalik dengan sekarang toh. Kalau bisa di luar, kenapa harus di gereja? Kan gitu. Kalau bisa di tempat yang lain, kenapa harus ada di gereja? Kan gitu. Berbanding terbalik. Tetapi ini justru nilai penting yang diperjuangkan oleh gereja perdana, yang dihidupi oleh gereja perdana. Setelah mereka menyatakan diri, memberi diri dibaptis, mereka menjadi gereja, maka mereka senantiasa berkumpul di bait Allah, bertekun sehati gembira dan tulus hati memuji Allah. Nah ini, memuji Allah itu dilakukan dengan tulus hati, dengan gembira, dengan apalagi itu, sehati, dengan bertekun juga. Jadi selain bertekun dalam pengajaran juga bertekun untuk memuji Allah. Tentu memuji Allah yang dimaksud tidak hanya sekedar nyanyian yang kita naikkan. Itu perlu, itu juga memuji kebesaran Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan yang menunjukkan kita sedang memuliakan Tuhan, memuji Allah, itu juga bagian dari yang dimaksud dalam hal ini. Bertekun sehati, gembira, tulus hati memuji Allah. Jadi memuji Allah, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, justru itu sesuatu yang mestinya dilakukan dengan sukacita, dengan gembira. Bukan dengan perengat-perengut,
Bukan dengan wah ini beban berat ini. Kon memuji Allah ini malah beban berat. Kon berbuat baik ini malah wah ini abot ini. Berbuat baik ini beban berat ini. Bukan begitu, tapi justru ini menyenangkan. Karena itu justru yang perlu ditumbuhkan adalah semangat senang memuliakan Tuhan. Mencintai cara hidup memuliakan Tuhan. Sehingga dengan demikian mencintai itu, maka kita akan bertekun, kita akan dengan tulus hati, rela hati, kita akan melakukan itu. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja perdana, saudara-saudara. Jadi ternyata mereka setelah memberi diri dibaptis itu, mereka mendapat pengampunan dosa dan mereka juga menerima karunia Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu menolong jemaat perdana, gereja perdana untuk menjalani hidup mereka dengan cara seperti ini. Yang sebelumnya mereka acuh tak acuh, wong sama-sama sedang dalam posisi yang enggak nyaman, ada penjajah, enggak nyaman, enggak enak hidupnya, apatis, enggak peduli sana sini, aku ya aku, kono ya kono, urusanku ya urusanku, urusanmu urusanmu. Ternyata begitu drastis berubahnya setelah mereka menyatakan pertobatan, mereka menerima karunia Roh Kudus, menolong mereka untuk menjalani hidup baru. Nah, hidup baru itulah hidup gereja perdana. Dampaknya apa? Apa yang terjadi setelah mereka menjalani hidup baru? Ternyata mereka menjadi orang-orang yang disukai orang lain. Ya gimana tidak, wong mereka hidupnya tidak lagi apatis, mereka tidak lagi kamu mau bisa makan mau enggak urusanmu. Yang penting aku bisa makan. Bukan yang begitu lagi, tetapi justru mereka yang bisa saling memanusiakan satu dengan yang lain. Yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Nah, ini yang dimaksud dari berdaya tarik. Karena dengan cara hidup mereka yang baru itu, membuat orang yang lain akhirnya tertarik dengan, wah ternyata ketika aku ikut ke sana aku diuwongke. Aku bukan ditolak sebagai orang asing. Tapi justru ketika aku sebagai orang asing aku datang itu aku malah disambut, diterima. Bahkan ketika dalam kondisi kekurangan pun tidak segan-segan mereka menjual milik mereka untuk menolongku. Maka itulah yang membuat gereja perdana menjadi gereja yang berdaya tarik. Nah, ini kira-kira analisa teksnya. Lalu bagaimana penerapan dalam kehidupan kita bergereja di konteks saat ini? Dari penjelasan tadi, maka kita bisa belajar sebetulnya apa sih gereja itu? Menurut peristiwa gereja perdana, menurut peristiwa terbentuknya gereja perdana, maka gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang melalui karya Roh Kudus mereka bertobat. Jadi orang-orang yang bertobat di gereja itu, siapa sih gereja? Gereja itu persekutuan orang-orang yang bertobat. Karena itulah kita juga mengenal istilah pertobatan senantiasa. Karena kita manusia yang juga lemah, yang juga bisa jatuh dalam dosa, maka kita perlu untuk senantiasa menyatakan pertobatan senantiasa. Kenapa? Karena yang namanya gereja itu persekutuan orang-orang yang bertobat. Termasuk penjenengan dan saya ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan pertobatan senantiasa. Senantiasa melakukan pertobatan senantiasa. Wis ngono kuwi lah pokoke ya. Dawa ning yo rada jelimet gitu. Tapi yang pasti bahwa gereja itu persekutuan orang-orang yang bertobat. Kalau orang datang hanya untuk ngosak asik, wah itu kualik itu. Mestinya dia bukan bagian dari gereja, karena gereja itu orang yang memang datang untuk menyesali dosanya, untuk memberi diri bertobat. Itu gereja. Gereja itu orang yang memang datang membawa penyesalan atas dirinya yang selama ini hidup dalam dosa, datang bertobat. Itulah gereja. Persekutuan orang-orang yang bertobat. Gereja itu juga merupakan persekutuan orang-orang yang dengan rela hati, bahkan dengan sadar hati, sadar diri, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau di gereja ada orang yang, wah aku nggak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya sudah di bagian dari gereja. Oh gereja itu
Jelas kok gereja itu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan adalah Mesias bagi kita. Kan tadi dari peristiwa tadi ya, orang menyesal, orang terharu, menyesal, kemudian tanya kepada para rasul, apa yang harus kamu lakukan? Ya, bertobatlah. Karena sesungguhnya Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan, adalah Kristus, adalah Mesias. Maka ketika mereka bertobat, mereka memberi diri, berarti mereka mengimani, mereka meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena itu gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berdasarkan gereja perdana. Yang kedua, gereja adalah persekutuan orang-orang yang mendapat pengampunan dosa. Nah ini juga menarik nih bahwa kita semua yang ada di sini, kita semua yang menjadi bagian dari gereja adalah orang-orang yang janjane berdosa, janjane nggak layak, tetapi kita diberi pengampunan. Kita mendapat pengampunan dosa. Maka ada seorang teolog mengatakan bahwa gereja itu rumah sakitnya wong dosa. Rumah sakitnya orang berdosa. Karena itu ya, kalau misalnya ada orang yang berdosa datang gereja, yo aja ditolak. Justru diterima. Wong iki rumah sakitnya wong berdosa kok. Rumah sakit ada orang sakit datang ditolak. Lagi rumah apa gitu kan. Rumah sakitnya orang berdosa itu ya memang ruang bagi semua orang berdosa untuk datang memohon pengampunan. Nah itu kalau biyen kan ono wong jatuh dalam dosa terus pamerdi kan. Ditolak ora entuk melu ngene, ora entuk melu ibadah pirang tahun, pirang sasi gitu ya. Sampai ini, sampai itu dan sebagainya. Nah, ini malah menjadi kewalik. Kalau itu yang terus dihidupi. Wong gereja itu rumah sakitnya orang berdosa kok. Justru kita datang untuk memohon pengampunan. Karena kita semua berdosa. Walaupun dosa masing-masing berbeda-beda gitu ya. Ya, tapi walaupun berbeda toh kita tidak mengenal ukuran dosa besar, ukuran dosa kecil. Sing jenenge dosa ya dosa, sak cilik apapun ya dosa ya dosa. Dan butuh pertobatan dan pengampunan. Nah, ini penting untuk senantiasa kita hayati. Makanya kemarin ketika ada bina liturgi di GKI Peterongan, ada satu pendeta, namanya Bu Pendeta siapa ya? Saya kalau Bu Pendeta Kesi apa ya? Yang bahas tentang lagu-lagu tentang liturgi itu. Dia menyampaikan ada satu lagu yang datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Dan seterusnya. Lalu bait yang keduanya, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hidupmu. Pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Kemudian menjadi penghayatannya begini. Kenapa kita harus menanggalkan beban kita, menanggalkan keberdosaan kita? Justru kita datang dengan segala keadaan kita yang penuh dengan dosa ini, kita datang kepada Tuhan dan memohon ampun. Tuhan tidak menunggu kita wis dadi apik sik lagi datang. Tetapi justru segala keadaanmu itu datanglah ke sini. Tuhan menerima. Dengan segala beban hidupmu, dengan segala keberdosaanmu, datanglah. Aku ki rumah sakit dinggo wong dosa. Aku akan menyembuhkan gitu ya. Aku akan mengampuni. Enggak perlu nunggu. Biasanya kan orang ya nun saya misalnya mau jadi majelis, wah saya itu belum layak. Lu kabeh ora layak kok. Tapi justru itulah, ayo datang. Tuhan akan mengampunimu, Tuhan akan memampukanmu kan begitu. Nah, ini menjadi penghayatan kita berdasarkan pengalaman hidup gereja perdana. Justru itu menjadi semangat kita untuk kita lakukan dalam konteks yang sekarang. Karena dengan demikian gereja menjadi gereja yang berdaya tarik. Wah, aku main ning gereja piye wong diperenguti kok ora disambut misalnya gitu. Kayaknya pernah ada yang memberi contoh, dia lama enggak ke gereja. Begitu datang ke gereja, pas perjamuan, nyenggol gelas perjamuan, tiba. Kira-kira respon jemaat yang lain piye?
Ora tau nang gereja, teko sepisan, gawe ribut wae. Sesuk mangkat neh Bapak Ibu. Mutung, prei. Nah, orang pindah gereja kan gitu. Karena kita menyadari bahwa semua orang punya kelemahan, punya keterbatasan, punya dosanya masing-masing. Dan kita datang itu memang untuk menyesali, untuk bertobat, dan untuk memohon pengampunan. Dan kita tahu tempat memohon pengampunan tidak lain hanya ada di dalam Tuhan Yesus kan gitu. Maka yo gak salah nek wong dosa kok ning gereja kuwi ora kleru. Sing kleru kuwi nek ana wong salah ning gereja ditolak. Lah kuwi kleru. Enggak lagi berdaya tarik malah berdaya tolak kan gitu. Nah, ini gereja yang berdaya tarik itu justru gereja yang menyadari bahwa kita itu persekutuan orang-orang yang mendapat pengampunan dosa. Sakjane kita iki padha-padha wong dosane. Ning karena kita mendapat pengampunan dosa, kita disembuhkan di sini. Nah, begitupun bagi orang lain yang mau datang ya kita welcome, bersama-sama kita memohon pengampunan Tuhan. Bersama-sama kita bertobat. Berikutnya lagi, gereja itu adalah persekutuan orang-orang yang menerima karunia Roh Kudus. Tadi kita belajar bahwa Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka, kepada orang-orang sekitar 3.000 jiwa itu, menolong mereka untuk kemudian menjalani hidup baru, berubah dari yang sebelumnya seperti apa menjadi yang sekarang seperti apa. Maka dalam penghayatan ini kalau kita memahami apa itu gereja, gereja adalah persekutuan orang-orang yang di dalamnya orang-orang itu sudah dikarunia Roh Kudus untuk menolong mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kita yang ada di gereja yang sudah diampuni dosanya, itu berarti di dalam dirinya ada Roh Kudus yang menolong, memampukan untuk menjalani hidup baru. Nah, hidup baru itu yang seperti apa ya? Yang tadi kita pelajari dari pengalaman jemaat gereja perdana. Kurang lebih itu definisinya gereja. Apa itu gereja? Berdasarkan eklesiologi, berdasarkan pemahaman gereja perdana. Gereja itu ya kayak begini. Lalu dalam penerapan kita, bagaimana cara hidup kita, cara hidup gereja yang semestinya dilakukan dalam konteks sekarang ini? Ya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan gereja yang zaman perdana tadi, zaman gereja perdana. Bahwa kita ya tetap dipanggil untuk terus bertekun dalam pengajaran. Apalagi dengan berkembangnya zaman, dengan pesatnya perkembangan media, membuat semakin rancu ajaran-ajaran yang muncul. Baik itu ajaran dari kekristenan itu sendiri, maupun ajaran dari ajaran agama yang lain, ajaran dari kelompok yang lain, bahkan ajaran dari sekte-sekte yang lain. Oleh karena itu, panggilan bagi gereja, bagi persekutuan orang-orang tadi adalah ya tetap bertekun dalam pengajaran. Ojo lali karo kitab suci nih. Bertekun dengan kitab sucinya. Itu. Bertekun dengan itu. Yang kedua, bersekutu, berdoa dan memuji Allah. Bergilir itu kalau tadi dalam konteks gereja perdana kan mereka melakukan memecahkan roti bergilir dari rumah ke rumah. Ya sebenarnya hampir sama kayak di kita itu PA atau persekutuan itu ya. PA terutama karena kalau PA itu berarti ada 2 poin masuk semua. Bersekutu masuk, terus bertekun dalam pengajaran juga masuk. Lalu kemudian ya berdoa pasti dan memuji Allah juga pasti. Bergilir juga kita kalau dulu tuh PA juga dimaknai sebagai bentuk patuen. Karena patuen itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Pak Pendito. Patuen itu ya majelis kepada jemaat, jemaat kepada majelis, majelis kepada majelis, jemaat kepada jemaat. Pendetani nanti Pak, pendetani itu masuk di majelis itu tadi. Jadi
Ini yang mestinya juga tetap diperjuangkan karena dalam eklesiologi gereja perdana memaknai ini sesuatu yang ini nilai yang berharga, nilai yang penting. Maka untuk gereja sekarang mestinya juga itu warisan yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Bersekutu ya, sayangnya memang kemarin di raker disampaikan ngopo nek PA sing teko sepuh-sepuh tok. Jangankan PA, ibadah sing teko ya adioswa kok gitu. Nah, ini kan menjadi perenungan bagi kita, terutama teman-teman yang ada yang masih berusia muda kayak saya. Mari kita hayati kembali. Ketika kita melakukan ini, sebetulnya bukan kita pengen nyenengke majelis gereja, pengen nyenengke Pak Pendeta, pengen nyenengke gereja itu sendiri, enggak. Tapi kita sedang mewujud nyatakan bahwa di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menolong kita melakukan itu. Memperjuangkan, memelihara nilai yang dulu diwariskan oleh gereja perdana. Bersekutu, berdoa, memuji Allah, bertekun dalam pengajaran, mengikuti dan melaksanakan sakramen. Sebetulnya tentang sakramen perlu ada materi tersendiri karena cukup banyak juga, cukup luas juga untuk dibahas. Tapi bahwa sakramen juga bagian dari tanda dan sarana bagi kita untuk terus memelihara iman. Ibadah di bait Allah, Pak, tapi kan dulu ada himbauan dari majelis untuk tidak harus di gereja toh Pak, bisa di rumah. Ya dulu ketika pandemi memang begitu, karena secara konteks tidak memungkinkan. Tetapi toh ketika konteks sudah memungkinkan, mestinya kan kita kembali lagi melihat pentingnya persekutuan. Melihat dan menghayati bahwa persekutuan itu adalah nilai yang harus terus dihidupi, terus diperjuangkan. Peduli, mempedulikan satu dengan yang lain. Karena itu dalam kebersamaan di gereja perlu ada sinergi, terutama pengurus komisi gitu ya, perlu ada sinergi antara komisi satu dengan komisi yang lain untuk bisa saling mempedulikan. Oh ning nggonku ki nek komisiku nek kendala iki Pak. Sedangkan di komisi yang lain saya bisa membantu kok, saya bisa menolongnya. Ya ayo kita saling mengisi, bersinergi. Dan ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Semuanya itu dilakukan dengan tekun, tulus hati dan bergembira. Nah iki sing rada angel. Meh mangkat KTJ wis. Oh suwi Pak, tekan jam 2. Aduh lah kuwi. Ya sesuk digawe ora suwi ya Pak. Ning tetap isinya yang penting tetap bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Kalau alasannya hanya karena suwi. Waduh Pak, biasanya ning gereja induk cedak, saiki ning Mugas adoh. Oh belum tahu Mugas sekarang jadi sekeren ini ya kan. Saya aja baru pengalaman pertama tadi di sini menikmati mimbar baru gitu ya. Lakukan dengan gembira, bukan dengan perengat-pengut, bukan dengan kadang-kadang kan hanya ada pemahaman yang begini. Misalnya dulu itu saya pernah mendapat sesuatu yang bagi saya agak lucu. Ketika ada warga yang mengirim renungan di grup warga gereja. Terus ada yang berkomentar begini, karena si warga ini mengirimnya kok banyak sekali, tidak hanya sekali, satu renungan gitu ya. Ada banyak renungan dikirim dalam waktu yang bareng-bareng gitu, jadi nggak berjarak lama. Ya di hari itu, di jam itu meneruskan dari grup ini diteruskan ke grup warga, ini diteruskan grup warga. Jadi ada banyak sekali. Satu orang yang sama mengirimkan ada sekitar 4-5 renungan. Lalu ada yang menanggapi kan, yang menanggapi ya kita guyon ning rada nyelekit gitu guyonane. Guyonane gitu. Wah, HP ku kebak Pak. Kokean isian renungan yang dikirim jenengan gitu. Ternyata karena jenenge we piantun sepuh ya, tidak begitu terima dengan komentar itu. Kalau kebak ya tinggal dihapus saja. Terus rada ora trimo gitu loh. Lalu kemudian ada yang menanggapi gini, loh nggak apa-apa toh wong ini kan membantu beban pendeta.
untuk mengirim renungan kepada warga. Ah, ini bagi saya rodok menarik ini. Oh, berarti pendeta nek gawe renungan ki beban yo. Mula kudu diwangi gitu. Itu saya langsung tertampar gitu. Ternyata gawe renungan, jangankan gawe, ngirim itu beban ternyata. Sesuatu yang sebetulnya itu mestinya dilakukan dengan kegembiraan, tapi malah dipahami sebagai beban. Wah, kita itu harus bisa saling mengunjungi karena itu mengurangi beban majelis, kan? Beban ternyata. Menjadi majelis itu bukan beban, tapi justru ini sesuatu yang menjadi kesempatan, menjadi sesuatu yang mestinya dilakukan dengan gembira. Makanya menjadi majelis itu kudune bukan dipaksa-paksa, tapi dengan sukarela, suka hati gitu ya. Kayak tadi, dengan sukarela untuk hidup dalam persekutuan. Yang ketiga, akibat dari hidup gereja. Kalau kita bisa mengupayakan, memperjuangkan, memelihara nilai-nilai dari gereja perdana tadi, maka kita toh pasti akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh gereja perdana. Bahwa ya kita akan menjadi disukai oleh orang. Walaupun bukan tujuan kita untuk disukai orang. Tetapi secara otomatis kalau cara hidup kita bisa memanusiakan orang lain, cara hidup kita mempedulikan, cara hidup kita menerima orang lain, menerima siapapun untuk bisa menjadi bagian dalam persekutuan yang saling menguatkan, saling meneguhkan. Siapa yang nggak seneng? Kita seneng kok datang ke gereja disambut dengan begitu ramah. Kita itu seneng kok ketika datang di gereja dipedulikan, bahkan apa yang kita bisa difasilitasi untuk bisa terjun, kita seneng kok. Maka secara otomatis itu akan menjadi daya tarik untuk orang lain. Tanpa kita harus memaksa-maksa. Idealnya begitu. Dan kalau sudah begitu maka sudah pasti tanpa kita melakukan pemaksaan, Tuhan pasti akan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Bukan sekedar jumlah anggota gereja kita, anggota gereja di sini, tetapi menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Karena kadang-kadang melalui cara hidup gereja yang justru menunjukkan keramahannya, kebaikannya, kepeduliannya, membuat orang, wah ternyata wong Kristen ya apian yo. Senang aku pengen jadi wong Kristen. Tapi karena jarak tidak bisa menjadi warga di sini, menjadi warga di tempat lain, ya no problem. Yang penting adalah bagaimana ketika kita bisa mewujudkan hidup gereja seperti yang diwujudkan oleh gereja perdana, itu sudah menjadi gereja yang berdaya tarik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sebagai di sisi lain, langsung saja. Sebagai kesimpulan, gereja hidup bukan bertujuan untuk melakukan pemaksaan menarik jiwa. Kenapa? Karena jiwa yang tertarik itu sebetulnya buah. Tanpa kita melakukan pemaksaan, itu udah akan otomatis terjadi kok. Ketika gereja itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketika gereja itu bisa hidup sesuai dengan yang tadi diwariskan oleh gereja-gereja perdana. Kita nggak perlu memaksa-maksa. Toh tujuan kita bukan untuk menambah itu. Karena itu sudah menjadi bagiannya Tuhan sendiri. Bagian kita adalah bagaimana gereja itu bisa memperjuangkan dirinya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan panggilannya. Maka otomatis Tuhan yang akan menambahkan sendiri. Gereja ada untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja, bukan mengikuti keinginan dunia. Ini tadi. Bahwa gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang dimaksud adalah gereja yang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menjangkau semua orang. Ia mengaruniakan pengampunan, membuka diri bagi siapapun yang terbeban, siapapun yang berdosa, kemarilah. Aku memberi pengampunan.
Tuhan Yesus meneladankan tentang mempedulikan orang berdosa untuk mendapat keselamatan. Tuhan meneladankan tentang bagaimana mewujudkan kasih yang nyata, yang memang benar-benar menerima, mengasihi betul, bukan menolak tetapi justru membuka diri menerima, memperhatikan, memanusiakan manusia. Dan gereja dipanggil untuk itu. Maka ketika gereja sudah bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus, maka gereja akan, maka itu disebut gereja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu sudah buahnya pasti kita akan menjadi bagian dari gereja yang berdaya tarik, karena Tuhan akan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Itulah kenapa visi dari GKJ Semarang Barat itu bersama mengikut Sang Gembala Agung. Mengikut Sang Gembala Agung. Mengikut itu tidak hanya sekedar ela-elu, tetapi ya mengikuti itu meneladan betul apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah itu sebenarnya visi ini malah bisa dibilang visi untuk sepanjang zaman. Karena visi ini tidak tergantung pada konteks yang dihadapi. Mau kemarin sebelum pandemi, mau itu ada pandemi, mau sekarang yang sudah lepas dari pandemi, visi ini relevan karena memang gereja harus senantiasa meneladan mengikut Yesus. Gereja ada untuk berfungsi sebagai terang dan garam bagi dunia, sebab sejatinya gereja adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk terus melakukan karyanya di dunia ini. Bagaimanapun, panggilan bagi gereja adalah bisa mewujudkan dirinya sebagai terang dan garam. Karena gereja itu merupakan kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan karya bagi dunia. Tuhan itu sampai sekarang masih terus berkarya. Tuhan berkarya tidak hanya zaman Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi sampai sekarang itu Tuhan terus berkarya. Nah, dalam rangka berkarya Tuhan melibatkan umatnya. Tuhan melibatkan gerejanya. Itulah sebabnya maka gereja adalah kepanjangan Tuhan untuk menyatakan, melakukan karya-karya Tuhan di dunia ini. Sehingga gereja ini tetap menjadi gereja yang berdaya tarik. Nah, sebagai penguat, tadi di kesimpulan poin pertama, gereja tidak bertujuan untuk memaksa orang lain, memaksa menarik. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan demikian dalam Yohanes 12 ayat 32 dan 33. Mari bersama-sama kita baca. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Tuhan Yesus sendiri kok yang akan melakukan itu, menarik itu. Yang menjadi panggilan kita adalah bagaimana memperjuangkan warisan-warisan nilai-nilai teologi dari gereja perdana. Warisan-warisan eklesiologinya gereja perdana kita hidupi sekarang. Karena itulah cara kita menjadi gereja yang melaksanakan kehendak Tuhan, gereja yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dengan demikian buahnya Tuhan sendiri yang akan berkarya menarik orang, bukan kita. Menarik orang bukan sekedar untuk menjadi bagian dari GKJ Semarang Barat, bagian dari gereja tertentu. Tetapi menarik orang untuk diselamatkan. Dan itulah yang menjadi kunci dari eklesiologi gereja perdana. Gereja yang berdaya tarik. Dan akhirnya, Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi yang pertama. Mohon maaf cukup panjang. Kiranya apa yang disampaikan ini bisa kita pahami bersama, bahkan bisa kita hidupi. Selanjutnya monggo saya serahkan ke Pak Teguh, apakah ada sharing atau ada tanggapan atau ada apa, monggo. Matur nuwun Gusti berkahi.